العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kain masuk neraka. Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jenggot wajib. Tahu nggak hukum wajib? Dalam usul fiqih wajib itu al-wajibu ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu wajib namanya. Mendapat pahala kalau digunakan, mendapat siksa kalau ditinggalkan. Itu wajib. Kalau jenggot wajib, waduh masuk neraka semua nih. Masuk neraka banyak banget nih. Kalau jenggot wajib. Paham? Al-wajibu ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dikerjakan disiksa. Ini sunnah. Apa itu sunnah? Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dipasang dapat pahala, enggak dipasang enggak dosa. Paham? Jangan dilibet-ribetin, ini agama. La ilaha illallah. Kaki mesti diangkat, takut masuk neraka. Kalau takut kebanjiran boleh. Masuk akal itu. Paham? Sadar. Qala ta'ala, ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, anak-anak gadismu, wanita beriman untuk mengenakan baju longgar. Jalabib itu baju longgar, bukan cadar, bukan. Faham? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita mendengar ada seorang pedandut yang kemudian apakah dia membanting setir menjadi penceramah atau memang menjadikan penceramah ini sebagai sampingan dikala dia tidak menyanyi atau berdendang dandutan seperti itu. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa yang dia sampaikan pedandut ini yang menjadi penceramah adalah merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan fatal yang sangat besar di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamaah rahmatullah, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu karena ini adalah merupakan video yang pertama kali setelah kita istirahat dari kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan ma'isyah atau menjalankan program umroh. Maka ini adalah merupakan video yang pertama kali dari beberapa lama kita istirahat untuk membantah, meluruskan pemahaman-pemahaman keliru dari sebagian orang-orang yang menyimpan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jamaah rahmatullah, kekeliruan-kekeliruan seperti ini, ceramah-ceramah yang ngawur, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak boleh dibiarkan. Karena di sana banyak kaum muslimin yang mendengarkan, yang kemudian menyimak ceramah-ceramah tersebut, dan jangan sampai mereka kemudian tergelincir dari kesalahan-kesalahan dai-dai penceramah tersebut. Oleh karena jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama kemudian sejak dahulu maupun sampai sekarang itu mereka tidak pernah berhenti untuk mendakwakan agama yang hak ini, agama tauhid ini, agama sunnah Nabi SAW, dan berusaha sekuat dan apa yang mereka miliki untuk menjelaskan kepada umat akan penyimpangan dan bahaya-bahaya dai-dai yang tidak berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Tapi jamaah rahmatullah, penceramah ini yang mungkin sudah tenar di sentero Indonesia, di seluruh Indonesia, dia mengatakan, apakah masuk di akal orang yang celananya cingkrang melewati mata kaki, apakah masuk di akal orang yang celananya di bawah mata kaki itu tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, statement yang seperti ini sangat berbahaya. Karena kenapa?
Karena statement yang seperti ini sama saja kita kemudian menolak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa perintah dan larangan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan memerintahkan kepada kita semuanya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah SAW yaitu Muhammad perintahkan kepada kalian, maka fakhudhuhu, ambillah sesuai dengan kesanggupan kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka tinggalkanlah perkara tersebut. Maka dalam ayat ini jamaah rahmatullah, ya ketika mungkin ada sebuah perintah dan larangan dari Nabi SAW yang kita dapatkan, yang kemudian kita nukilkan yang tidak sesuai dengan akal kita, maka seorang mukmin yang benar-benar mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tentunya pasti akan mengedepankan dalil nas Quran maupun sunnah Nabi SAW daripada dia harus ada keraguan di dalam otaknya. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab itu adalah perkara mutlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sami'na wa ata'na, yaitu mereka mendengar dan taat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada nabinya SAW, ketika orang beriman itu mengatakan dia cinta kepada Allah, maka tidak dikatakan dia mencintai Allah sampai dia mengikuti Nabi SAW. Itu perkara mutlak, ya, perkara wajib yang harus dimiliki oleh seorang hamba dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi SAW yang Allah abadikan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah adalah Rabbku, Allah adalah sesembahanku, tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW, dalam segala perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan dakwah. Maka seorang muslim yang benar-benar ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka mengikuti Nabi SAW dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah, ibadah, muamalah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berjalan di atas perintah Nabi SAW, di atas sunnah Nabi SAW, kita katakan sunnah. Taib, walaupun dia mengatakan bahwasanya sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa atau tidak diazab dengan dia meninggalkan sunnah tersebut. Salah jamaah rahmatullah. Ketahuilah bahwasanya mengamalkan sunnah mendapatkan pahala, meninggalkan sunnah adalah merupakan kerugian yang besar bagi seorang muslim yang apabila dia mampu mengerjakannya. Taib jamaah rahmatullah. Dalam perkara ini, ya, kita garis bawah saja supaya terfokus dengan pembahasan kita, adalah apa yang dikatakan Nabi SAW yang kemudian dia komentari, ma asfala minal kabaini minal izar fa finnar, segala sesuatunya yang melewati mata kaki berupa sarung, celana maupun jubah, fa finnar, maka tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia jelaskan apakah pantas, apakah layak dalil ini kemudian kita katakan apakah masuk di akal, kata dia, ketika seseorang melewati celananya, sarungnya, jubahnya, melewati mata kaki tempatnya dalam neraka. Maka saya ingin nasihati kepada si fulan ini agar memperbaiki akidahnya kembali, agar memperbaiki syahadatnya, karena ini adalah merupakan perkara yang besar. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab kalau kita mengatakan apakah masuk di akal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka ini perkataan yang langsung menyudutkan, merendahkan dan tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketahuilah jamaah rahmatullah, ketika Nabi SAW mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, mengamalkan sesuatu, ketahuilah beliau SAW tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disabdakan Nabi SAW, yang diamalkan oleh Nabi SAW, yang diperhatikan Nabi SAW dan dilihat oleh para sahabat, maka itu adalah merupakan murni wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, itu adalah merupakan jalan yang tidak bukan wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya SAW. Maka ini adalah bukan perkara main-main jamaah rahmatullah. Bukan perkara yang harus kita guyongkan, kita candakan, kita kemudian tertawa, terbahak-bahak dengan sabda Nabi SAW. Maka ini perkara besar. Jadi saya nasihatkan kepada saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Haji Roma Irama, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pemikiran yang seperti ini. Dan memang jamaah rahmatullah, tidak dipungkiri
orang-orang yang beriman kepada Allah dengan menggunakan akalnya, mengedepankan akalnya, beragama sesuai dengan akalnya, menolak apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, menerima sesuai dengan hawa nafsunya, maka ini adalah merupakan di antara bentuk kerusakan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita nukilkan perkataan beliau secara tekstual, secara terjemahan. Beliau mengatakan bahwasanya asal daripada kerusakan orang beragama itu adalah ketika mereka beragama mengedepankan akal-akal mereka, hawa nafsu mereka, sehingga kalau dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW tidak sesuai dengan akal mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun menolak, bahkan kemudian menafikan hadis tersebut walaupun hadisnya sahih. Bahkan mereka mentakwilkan dengan takwilan yang menyimpang, bahkan mereka menjelaskan dengan penjelasan yang keliru. Agar apa? Kaum muslimin membenci sunnah Nabi SAW, agar kaum muslimin menjauhi sunnah Nabi SAW, agar kaum muslimin tidak mencintai sunnah Nabi SAW. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, ini adalah merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bahwasanya Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadisnya agar kita berhati-hati dengan dai-dai yang menyeru ke dalam neraka jahanam, yang semakin meyakinkan kepada kita semuanya kelak di akhir zaman ini banyak sekali dai-dai yang menyimpang, orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah Nabi SAW, orang-orang yang tidak berjalan di atas apa yang Allah inginkan dalam agamanya. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, inilah pentingnya kita kemudian selektif dan kemudian melihat dan menimbang dengan siapa kita mengambil ilmu. Jangan kemudian kita mengambil ilmu dari orang yang bukan memang kredibilitasnya, orang yang memang tidak paham beragama, dia pedanduk, dia kemudian pemusik yang tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memahami Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, saya ingin nasihatkan kepada kita semuanya, ketika kita beragama, maka yang dikedepankan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan berarti Islam itu meninggalkan logika, Islam kemudian meninggalkan mengesampingkan akal sehat, tidak. Justru jamaah rahmatullah, agama Islam ini untuk orang yang berakal sehat, yang menggunakan akalnya, fitrahnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tapi ketahuilah, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikedepankan adalah keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi SAW, dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala maupun sunnah Nabi SAW. Sehingga jangan kita kemudian memilah dan memilih ajaran-ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Taib, walaupun di sana mungkin terjadi perselisihan pendapat. Sebagian para ulama mengatakan, kalaupun orang tidak melewati mata kakinya, sarungnya, jubahnya, tetapi tidak sombong, maka tidak diancam dengan hadis ini. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini nanti diberikan ancaman ini kepada orang yang sombong, khuyala, mereka berjalan dengan jubahnya, sarungnya, celananya dalam keadaan isbal, dalam keadaan khuyala, ada kesombongan, ada sifat ketakaburan dalam dirinya, maka dia diancam dengan hadis ini. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan demikian, namun ketahuilah jamaah rahmatullah, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama, bahwasanya apakah masuk di akal. Walaupun orang mengambil pendapat yang tadi yang saya ucapkan, bukan berarti mereka menafikan hadis ini. Yang mereka lebih mentakwilkan bahwasanya hadis ini diancam, menjadi ancaman bagi orang yang sombong saja. Adapun yang tidak sombong, maka tidak sampai diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu saja. Namun kalau apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama ini, maka tidaklah tepat jamaah rahmatullah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau statementkan, apa yang beliau ceramahkan. Karena tentunya selama ini kita tidak memahami hadis tersebut seperti itu. Apatah lagi kemudian kita menggunakan akal untuk menyampingkan, merendahkan, menghinakan sunnah Nabi SAW. Ketahuilah jamaah rahmatullah, antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagumkan, memuliakan, menghormati ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW. Oleh karena jamaah rahmatullah, saya ingin ingatkan kepada kita semuanya agar berhati-hati menyampaikan sebuah perkara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Atau ketika kita misalnya ini adalah merupakan sesuatu sunnah yang berat buat kita, maka kita carikan cara bagaimana lari dari perintah tersebut, larangan tersebut, sehingga kemudian merendahkan orang yang berjenggot, merendahkan orang yang celana cingkrang, menertawakan orang yang bercadar. Maka ketahuilah, ini adalah merupakan di antara bentuk kekeliruan dan kesalahan yang fatal bagi orang yang melakukannya. Maka kami katakan, bertaubatlah Anda, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan semua pemikiran-pemikiran yang rusak dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama itu
patokannya adalah Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah yang dibangun di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu alam bissawab.